Selamat hari Minggu seluruh umat Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Minggu ini kita memasuki minggu terakhir bulan April, di mana kita telah mempelajari tema kegigihan dari awal bulan. Minggu lalu kita mendapatkan poin tentang kesabaran dan bahwa kita bukanlah umat yang mundur. Dan hari ini kita akan mempelajari lebih lagi firman Tuhan. Kiranya kita mendapatkan berkat-berkat yang lebih luar biasa lagi. Ibadah kita sepanjang minggu ini tetap kita kerjakan seperti biasa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Untuk persembahan dan persepuluhan tetap kita berikan melalui dua cara. Melalui transfer dapat melihat nomor rekening yang ada di layar dan dapat diberikan secara langsung kepada pemimpin 4D. Kita akan masuk kepada ibadah kita. Sebelumnya kita akan membaca ayat renungan kita yang diambil dari Amsal 24 ayat 10. Saya baca terlebih dahulu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita baca bersama-sama. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Selamat beribadah. Besar kasih-Mu bagi kami, maka kami ada di tempat ini. Dan kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
cintaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami percaya Kau Tuhan, Kau sumber sukacita kami. Engkau kekuatan dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, karena dalam setiap keadaan kami tahu Engkau selalu bersama kami. Dalam setiap kesesakan, dalam setiap kemenangan, Engkau selalu ada bersama kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku Tuhan, Kau selalu bersamaku selamanya, selamanya. Kau Tuhan yang selalu setia, dan kami menyembah-Mu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan topik doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini kami dapat bersama dengan keluarga kami untuk kembali beribadah lewat online service kami Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa menaikkan syafaat kami, di mana topik doa kami yang pertama, kami bersyukur buat lawatanmu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari, di mana Engkau mengerjakan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, baik perlindungan dan kasih setia-Mu, serta pemeliharaanmu Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Dan kami juga berdoa buat topik doa yang kedua Tuhan, kami berdoa untuk setiap kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh setiap umat-Mu. Biarlah itu menjadi jalan bagi kami untuk menghasilkan dan berbuah Tuhan, di mana mungkin yang selama ini fokus kami kepada satu hal saja dalam kehidupan kami, mungkin berupa pekerjaan kami secara fisik Tuhan, tetapi di saat-saat yang seperti ini menjadi jalan bagi kami untuk melakukan Tuhan Yesus banyak hal, baik di dalam keluarga kami, baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya di dalam setiap proses yang sedang kami alami, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami, tidak hanya saat ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Biarlah semua kami umat-Mu Tuhan senantiasa menjaga hati kami di hadapan-Mu, karena kami tahu Tuhan Yesus, dengan kami menjaga hati kami memiliki pemikiran yang positif, kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sehingga kami dapat melewati semua kesulitan dan kesusahan kami bersama-sama dengan Engkau. Dan kami juga menaikkan topik doa
kami yang ketiga Bapa, di mana firman-Mu yang berkata bahwa Engkau tidak berkenan terhadap umat-Mu yang mundur Tuhan, dan biarlah itu tidak terjadi dalam kehidupan kami umat-Mu. Senantiasa kami setia, senantiasa kami berharap, senantiasa kami tekun gigih untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu, memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa, lewat kegigihan kami, lewat ketekunan kami dapat menikmati hasil yang baik dari negeri yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan segala pekerjaan kuasa jahat yang membuat kami bingung, tidak mampu, tidak mengerti apa yang harus kami kerjakan lewat keadaan situasi kami yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mencuri sukacita kami tidak berkuasa keluar kau setan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus kita jumpa kembali. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kembali Engkau mempertemukan kami, sekalipun berbeda tempat. Namun Tuhan ada dalam hati kami, Tuhan ada di tempat kami masing-masing. Kami telah menyiapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu akan penuh memberkati setiap hati yang percaya, setiap hati yang haus. Saat kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak biarkan hati dan pikiran kami terganggu. Tetapi kami fokus pada firman Tuhan. Karena ada banyak berkat yang Tuhan siapkan di dalam firman-Nya. Seluruh hidup kami dapat kami serahkan pada Tuhan. Baik tempat kami, demikian juga keluarga kami serahkan pada Tuhan. Sungguh-sungguhlah kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman tentang kegigihan. Tuhan yang berbicara dalam firman-Nya. Dan hati kami dapat menerima dan percaya. Dan apapun yang sedang kami alami, firman Tuhan lebih besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus,
Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi umat-Mu. Dan Engkau memperhatikan, memperdulikan makan, minum anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu ada bagi kami. Demikian juga saya yang menyampaikan firman Tuhan. Semua sudah saya serahkan padamu. Engkau Tuhan Yesus yang ada di depan saya memberkati, memberikan pengertian dan pengetahuan. Biarlah kami semua yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati lewat firman Tuhan. Semua kita berkata, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan tidak berubah. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan mendengar doa kita, menjawab doa kita. Tuhan yang menjagai keluar masuk kita. Saudaraku yang kekasih, sudah banyak Tuhan memberkati kita, memberikan perlindungannya kepada kita. Demikian juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita. Saudaraku yang kekasih, mari kita buka hati kita dan kita serahkan apapun yang membuat hati kita, pikiran kita, dan hidup kita yang kita rasakan kurang. Mari kita serahkan kepada Tuhan supaya firman Tuhan ini tentang kegigihan benar-benar memberkati kita dan membebaskan kita dan benar-benar memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Mari saudaraku yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita di mana kita akan masuk kepada firman Tuhan tentang kegigihan di bagian yang ketiga. Saudaraku yang kekasih, minggu ini minggu yang terakhir bagi kita mendengarkan firman Tuhan tentang kegigihan. Namun, walaupun ini bagian yang terakhir, tetaplah kita gigih dalam melakukan apapun, apalagi itu menyenangkan hati Tuhan dan baik bagi keluarga kita, dan tujuannya menyelamatkan kita dan memberkati bangsa kita. Mari kita gigih, saudaraku. Kegigihan yang kita dapat bulan ini menjadi dasar bagi kita untuk siap dan sedia menerima dan melakukan firman Tuhan pada topik yang berikutnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selama kita mendengarkan tentang kegigihan, ada tiga kali pemberitaan kepada kita tentang topik kegigihan ini, pasti ada beberapa catatan saudara tentang kegigihan ini, karena Tuhan yang menaruhnya di dalam hati saudara seperti buah dari firman Tuhan yang saudara dengarkan. Dan saya percaya itu sudah kita lakukan bersama-sama, karena kita takut akan Tuhan dan kita bahagia pada waktu kita melakukan firman Tuhan itu. Saya juga diberkati mengenai kegigihan ini. Dan ada beberapa juga saya catat sepanjang minggu kegigihan yang saya dapat. Bukan hanya saya menyampaikan firman Tuhan saja, saudaraku, tapi terlebih-lebih saya sebagai gembala sidang, saya harus juga diberkati supaya saya juga dipakai Tuhan untuk memberkati saudara. Saudaraku yang kekasih, kegigihan bukan hanya bekerja keras, tetapi terutama sabar. Jadi bukan hanya mengandalkan kekuatan saja. Bukan hanya kerja keras saja. Tetapi saudaraku, sabar dengan waktu yang tidak ditentukan. Tetapi dia yakin kesabaran akan menghasilkan. Haleluya. Coba saudara tambahkan apa yang sudah saudara dapat dari kegigihan yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan. Dan kegigihan ini
Ini perjuangan yang harus kita perjuangkan. Di mana di dalam kegigihan itu ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Tanggung jawab kita sebagai orang hidup, orang yang hidup. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan di sana. Sebagai anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang hidup, ini harus kita perjuangkan. Apa tanggung jawab kita? Apa yang harus kita kerjakan di dalam kegigihan yang sedang kita kerjakan ke depan? Demikian juga saudaraku, kegigihan membawa kita kepada pekerjaan yang pasti. Tidak mungkin saudaraku, orang mau gigih bekerja dan dia sudah banting tulang, tetapi hasilnya sedikit. Apalagi kita orang yang beriman, gak mungkin mau saudaraku. Di dalam kegigihan yang ada pada kita, dan kita juga mencari kebenaran firman, supaya kita bisa memegang firman itu menjadi iman bagi kita. Saudaraku yang kekasih, sudah saatnya kita melepaskan yang merintangi pertumbuhan rohani kita, kebebasan kita sebagai anak Tuhan, melayani Tuhan, mengerjakan apa maunya Tuhan dalam hidup kita, yang merintangi sehingga kita tidak bisa meninggikan Tuhan, sehingga kita tidak bisa membiarkan Tuhan menempati hidup kita sebagai Tuhan yang layak dalam hidup kita, saudaraku. Sudah saatnya kita melepaskan itu. Jangan ada lagi kita tahan-tahan, membiarkan sehingga kita tidak bebas meninggikannya, sehingga kita tidak memberikan hidup kita atau memberikan kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita menjadi layak menjadi tempat bagi Dia. Saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, siapa yang percaya ia tidak akan gelisah. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Mari kita buka firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Menuruti firman untuk tekun menantikan Yesus. Kita baca bersama-sama Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku, mari kita taruh hati kita pada firman Tuhan ini. Firman Tuhan, saudaraku, mengatakan menuruti firman untuk tekun menaati Yesus. Saudaraku yang kekasih, di balik kegigihan ada kerja keras, tanggung jawab, perjuangan, kesabaran. Demikian juga saudaraku, di balik kemenangan, kalau tidak ada ketekunan, hidup kita tidak akan pernah menang. Karena kuncinya adalah ketekunan. Kita tidak dapat berdiri dengan kuat di atas firman Tuhan kalau kita tidak membuka dan membaca Alkitab firman Tuhan setiap hari. Kita tidak mungkin mengalami hidup berkemenangan kalau hanya pada hari Minggu saja kita membaca firman Tuhan. Kalau pada hari
4D setiap hari Rabu malam saja kita membaca firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kemenangan yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Karena kemenangan ada di baliknya ketekunan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, tetapi saudaraku masih banyak mencoba bertahan hanya mendengarkan firman Tuhan pada waktu hari Minggu dan pada waktu hari 4D Rabu malam saja. Masih banyak orang bertahan di sana, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan tidak pernah memberikan kurang baik iman maupun kasih. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan memberikan iman yang penuh. Karena iman kita, iman yang penuh itu oleh karena dihasilkan ketekunan. Haleluya saudaraku. Itu kuncinya saudaraku. Ketekunan adalah kuncinya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Ketekunan ini bagian kita sehari-hari. Puji Tuhan saudaraku. Memang perlu kita melayani. Kita perlu saudaraku. Kita perlu memberitakan Injil. Kita perlu mendoakan orang lain. Tetapi saudaraku, jangan lupa diri kita masing-masing jemaat Tuhan. Setiap kita yang percaya, ketekunan ini bagian hari-hari hidup kita. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Setan ada 24 jam mengikuti kita. Bahkan mau mengancam dan merintangi agar kita jangan bertekun. Agar kita jangan memiliki iman yang besar. Inilah saudaraku yang direncanakan oleh setan. Dia 24 jam sehari menciptakan cara-cara menjatuhkan kita. Itulah yang dilakukan oleh setan. Namun saudaraku yang kekasih, kita harus tahu kita percaya kepada siapa. Dapat dalam 24 jam sehari Tuhan Yesus juga berjaga dan memberikan kuasa kepada kita agar kita mampu melawan musuh-musuh kita. Dia tidak akan membiarkan kita dikuasai oleh musuh kita. Walaupun cara-cara licik yang dilakukan oleh iblis untuk merintangi agar kita jangan mencapai kepada iman yang besar dan kita hilang dari ketekunan itu. Saudaraku yang kekasih, umat yang dikasihi Tuhan, mari percaya kepada Tuhan. Ada 24 jam setiap hari Tuhan bersama dengan kita. Dia ada di tahtanya yang siap sedia memberikan kuasa, yang siap sedia memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan sehingga kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita bersama dengan Dia. Jadi kita perlu melatih iman kita setiap saat. Ada senyum di wajah saudara? Haleluya, saya yakin saudaraku. Amin. Saudaraku, melatih iman kita setiap saat. Ketekunan itu perkara sehari-hari kita. Saudaraku yang kekasih, kita memerlukan lebih dari iman minggu pagi dan Rabu malam. Lebih daripada itu. Amin saudaraku. Iman kita lebih dari sana. Sanggupkah saudara? Sanggup. Tidak ada yang mustahil saudaraku. Kalau kita tidak mencoba untuk berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan iman yang besar. Saudaraku, kita memerlukan iman yang dewasa. Iman yang penuh. Iman yang mampu memindahkan gunung. Haleluya.
Bagaimana mungkin, saudaraku yang kekasih, tadi sudah diberikan kunci. Iman kita tidak cukup hanya mendengar firman pada hari Minggu dan pada waktu 4D di waktu Rabu malam saja. Kita perlu setiap hari mengambil Alkitab kita lalu membacanya. Karena ketekunan itu perkara sehari-hari dalam hidup kita. Haleluya saudaraku. Dan hanya ada satu cara untuk meraihnya. Dengan menyerahkan diri kita kepada firman Tuhan. Dengan lebih tekun sebelumnya. Haleluya. Katakan pada diri kita saudaraku. Cara sudah diberikan Tuhan. Jikalau kita mau lebih tekun daripada sebelum hari ini, percaya, imankan, pegang firman itu, teguh melangkah saudara. Sesuai dengan firman itu, yakinlah saudara, iman saudara pasti berhasil. Mari kita lihat saudaraku di dalam 2 Petrus. Ayat 1 sampai ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat 10. Supaya mulai hari ini kita bertindak. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Firman Tuhan ini mengajak kita, ayo kita bertindak. Dari mana kita bertindak? Mulai dari tempat saudara. Haleluya. Mulai dari lingkungan saudara bertindak. Tindakan saudara adalah tindakan yang pasti. Seperti seorang petani. Dan ingat, ketika saudara bertindak, ada hasil yang besar yang sedang menunggu saudara. Jadi jangan mau bertindak tanggung, tapi pandang pada Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah memberi separuh, tapi dia berikan hidupnya untuk saudara, orang yang percaya. Lalu saudaraku yang kekasih, mulai bertekun. Lihat, tidak akan pernah kita mengalami hidup berkemenangan kalau kita tidak bertekun. Sebab ketekunan ini adalah perkara sehari-hari yang harus kita jalani, mantapkan diri saudara, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, awan segelap apapun, demikian juga COVID-19 ini, tidak akan bisa merintangi rencana Tuhan bagi saudara. Saudaraku, pandang sama Tuhan, jangan pandang kepada manusia, jangan pandang kepada keadaan. Walaupun itu nyata saudaraku. Saudaraku percaya, taruh hati kita pada firman ini. Taruh pikiran kita pada firman ini. Katakan kepada diri kita, siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa mendengarkan seruan kita? Siapa yang mampu dapat mengeluarkan kita dari keadaan ini? Saudaraku yang kekasih, saya mau beritahu kepada saudara. Pemerintah kita, bangsa kita, negeri kita ini membutuhkan mujizat dari Tuhan. Memang kita sudah berdoa. Dan usaha pemerintah kita, bangsa kita sangat luar biasa. Agar COVID-19 ini berlalu, saudaraku. Tetapi kita perlu berharap mujizat Tuhan terjadi bagi bangsa-bangsa. Katakan amin, saudaraku. Lalu saudaraku yang kekasih, bertindaklah, bertekunlah. Dan bagaimanapun sulitnya situasi,
saudara hadapi pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, kesulitan dalam situasi pada saat ini tidak akan menjatuhkan saudara. Karena firman Tuhan berkata 2 Petrus 1 ayat 10. Dia tidak akan membiarkan saudara tersandung. Kalau kita pernah tersandung, jangan lakukan lagi. Amin saudaraku, jangan lakukan lagi. Karena Tuhan percayakan firman-Nya kepada kita, supaya kita jangan tersandung di tempat yang sama. Karena sulit bagi kita saudaraku, untuk kembali. Kalau tidak benar-benar kita mau keluar dari tersandung itu. Amin saudaraku, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku. Firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 10 bagian B-nya. Dikatakan saudaraku, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Haleluya saudaraku. Tidak ada yang tahu kapan pencobaan itu datang. Tapi kita tahu saudaraku, pencobaan itu penuh di dunia ini. Dan setiap hari kita melewati penuh dengan pencobaan. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Tapi dunia di mana kita hidup penuh dengan pencobaan. Jikalau kita tidak bertindak hati-hati, maka kita bisa masuk kepada jebakan musuh kita. Namun saudaraku, cara apapun yang sedang dibangun oleh musuh kita untuk menjatuhkan iman kita, saudaraku yang kekasih, kita bisa percaya kepada kuasa Tuhan, di mana Dia ada 24 jam setiap hari dalam hari-hari kita. Dia ada di tahtanya, memberikan kuasa, kemampuan dan kekuatan untuk mengerjakan firman-Nya. Jauh lebih bagus kita percaya pada firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, selama kita ada atau selama kita masih hidup, pencobaan itu ada dan akan terus ada. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Tetap puji Tuhan. Amin saudaraku. Saudara bisa senyum oleh karena firman Tuhan. Tetap puji Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup matanya ketika anak-anak Tuhan jatuh di dalam pencobaan. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan saudaraku. Pencobaan itu sudah dikalahkan Tuhan bagi orang percaya. Pencobaan yang kita alami, di mana Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan berkata, itu ringan. Karena pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan telah memberikan kuasa. Ingat saudaraku, Dia memberikan roh-Nya kepada kita. Ada kuasa yang kuat, lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini, memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya. Kuasa untuk bertindak supaya saudara dan saya siap sedia melakukan firman Tuhan. Jangan sedih saudaraku. Sudah banyak firman Tuhan memberkati kita. Apalagi sejak awal firman Tuhan ini sudah banyak firman Tuhan memberkati kita. Jangan sedih. Jangan lagi tinggal di dalam pengharapan-pengharapan yang tidak mungkin memberikan jalan keluar kepada saudara. Jangan tinggal di dalam andai-andai. Tapi keluarlah saudara, ada pertolongan dari firman Tuhan sesuai firman Tuhan yang saudara dengarkan. Saudaraku, kita buka firman Tuhan.
Di dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus tidak pernah berubah. Baik itu kasihnya, baik itu berkatnya. Demikian juga kepercayaan kepada kehadirannya. Gak pernah berubah. Kehadiran Tuhan tidak ada yang bisa membatasi. Apakah itu tembok? Apakah itu keadaan, kelahiran manusia? Apakah itu saudaraku? Perbedaan-perbedaan, saudaraku yang kekasih. Tuhan sangat sayang kepada ciptaannya. Mari kita percaya, saudaraku. Saudaraku yang kekasih. Saya mau mengajak kita supaya kita ikuti apa maunya Tuhan lewat COVID-19 yang sedang melanda dunia. Saudaraku, pernah nggak kita berpikir dalam hati kita seperti ini, saudaraku? Seandainya setelah COVID-19 ini berlalu, lalu saudaraku, hidup kita tidak lagi sama seperti sebelum COVID-19. Saudaraku, maksud saya seperti ini. Supaya kita tahu apa sebenarnya di balik kejadian-kejadian ini. Apa rencana Tuhan sebenarnya bagi kita orang percaya. Apakah kita tetap meminta yang sama, memperjuangkan yang sama. Tapi pernah nggak kita berpikir, seandainya hidup kita tidak lagi kembali sama seperti sebelum COVID-19 ini. Kalau kita renungkan, saudaraku, kebaikan Tuhan yang pernah kita nikmati, cicipi, rasakan. Banyak kejadian-kejadian yang menakjubkan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga benar-benar kita sungguh-sungguh mengikuti apa maunya Tuhan. Dan kita melupakan apa yang di belakang kita. Saudaraku yang kekasih. Kalau saudara pernah terbesit di dalam pikiran saudara. Bahwa itulah yang akan terjadi kemudian di dalam diri kita. Saudaraku, pertanyaan kita dalam hati kita. Kalau seandainya itu terjadi, apakah saudaraku hati kita tetap sama? Seperti Ibrani 13 ayat 8. Seperti pandangan Yesus. Dia tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Apakah kita bisa memiliki pandangan yang sama seperti pandangan Tuhan Yesus? Saudaraku, kalau saudara tetap memiliki pandangan seperti pandangan Tuhan Yesus, kemenangan yang luar biasa akan menyertai saudara. Haleluya, saudaraku. Saudaraku, kita lihat Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan ini memerintahkan kita mencari Tuhan Yesus dan mencari firman Allah. Kita baca 1-2 ayat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Jelas sekali firman Tuhan ini, saudaraku. Mencari Tuhan Yesus dan kebenarannya. Saudaraku yang kekasih, firman inilah saudaraku yang membuat saya tetap setia dalam Tuhan sampai pada saat ini. Saya teringat pada waktu saya dan anak-anak ditinggalkan oleh orang yang kami sayangi. Dan dialah yang menjadi kepala dalam keluarga kami. Kami tidak pernah pikirkan dan terlintas di dalam pandangan kami pada hari di mana suami saya dan bapak dari anak-anak kami meninggalkan kami untuk selamanya. Dengan kondisi yang sangat membutuhkan. Namun saudaraku, di tahun pertama kami ditinggalkan, ada satu kekuatan yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya kumpulkan 4 anak-anak saya. Saya katakan kepada mereka, hidup kita tidak lagi sama. Jadi jangan kau pernah berharap hidup kita seperti yang dulu. Ada bapak. Ada figur seorang bapak yang bisa kau lihat. Kalau dulu kita bisa dipandang, kita harus siap dilupakan dan diabaikan. Dan kalau hidupmu mau berubah, kau harus siap. Makanan yang saya siapkan kepadamu. Karena hidupmu bukan hanya kepada makanan saja. Dan kau harus siap meninggalkan macam-macam yang kau inginkan. Mau berbaju baru, mau jalan-jalan, pakai sepatu baru, kau tidak bisa mengikuti seperti teman-temanmu, supaya sekolahmu berhasil. Dan saya pun saudaraku sebagai istri yang ditinggalkan, saya kencangkan ikat pinggang. Dan yang sedikit yang tinggal bagi kami, saya angkat kepada Tuhan. Saya ingat 5 roti dan 2 ikan. Saya serahkan kepada Tuhan. Itulah yang ada bagi kami. Dan Tuhanlah yang menunjukkan jalan ke depan bagi kami. Padanya lah kami berharap. Dialah yang menjadi penolong kami dan kekuatan bagi kami. Dan itulah saudaraku yang saya sampaikan kepada anak-anak saya. Dan saya ajarkan terus kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi warisan rohani yang dapat saya berikan kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, mampukah kita mempersiapkan diri kita? Jikalau selesai COVID-19 ini, hidup kita tidak lagi sama. Sama seperti yang saya alami, saudaraku. Sama seperti yang kami alami. Hidup sudah berubah, maka kami tinggalkan hidup yang sama dulu. Hidup yang seperti itu dulu. Sehingga fokus kami kepada mencari Tuhan dan kebenarannya. Itu firman Tuhan. Jadi dikala kami membutuhkan sesuatu, berharap, dikala kami lemah, apapun saudaraku yang merintangi jalan kami ke depan, kami tidak lagi membiarkan hidup kami, membuang energi kami, membuang waktu kami, karena kami perlu fokus kepada Tuhan dan kepada kebenarannya. Coba kita lihat doa pribadi kita. Selain doa rutin seperti doa syafaat kita kepada keadaan sekarang ini,
Apakah dua pribadi kita? Apakah saudaraku dua pribadi kita seperti tangisan Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem? Apakah seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Saudaraku yang kekasih, kekhawatiran tidak akan membuat kita tenang. Justru membuat hati kita gelisah. Membuat kita tidak sepenuh hati mengasihinya. Ini waktunya saudaraku, teguhkan hati saudara. Mulai pegang pada firman. Itu membuat saudara damai. Saudaraku, sebelum kita tutup firman Tuhan, kita baca saudaraku Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kebenaran firman-Nya akan membebaskan. Haleluya. Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang kekasih, kebenaran firman memerdekakan saudara. Yang saya katakan tadi, apakah ada yang perlu kita ubah dalam doa pribadi kita? Seperti doa Tuhan Yesus ketika dia menangisi kota Yerusalem. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Saudaraku yang kekasih, supaya kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita pun mempersiapkan diri kita. Jikalau ini tidak kembali seperti semula. Tapi Tuhan dapat mengembalikan manusia ini segambar dan serupa dengannya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, kebenaran firman-Nya akan membebaskan kita. Mari buat keputusan pada hari ini. Haleluya saudaraku. Mari saudaraku hidup hari ini menurut ajaran Alkitab pada hari ini. Memang perlu firman Tuhan semalam. Perlu firman Tuhan sebelum-sebelumnya. Tetapi masih banyak firman Tuhan yang bisa, yang sanggup memberkati kita. Dan yang melepaskan ikatan-ikatan kita. Mulailah hari kita dengan firman Tuhan. Tinggallah dalam firman-Nya sepanjang hari. Dan akhiri juga dengan firman Tuhan. Kalau firman pagi hari, maka firman siang hari. Maka saudaraku akhiri juga dengan malam hari dengan firman-Nya. Saudaraku esok hari juga lakukan sama. Jangan berbeda saudaraku. Karena Tuhan Yesus berkata, kasih-Nya, berkat-Nya, kehadiran-Nya kemarin hari ini sampai selama-lamanya tetap sama. Inilah firman Tuhan bagi kita saudaraku. Persiapkan diri saudara. Apapun yang akan terjadi. Karena dunia ini penuh dengan pencobaan. Saudaraku yang kekasih. Tuhan sanggup memberikan kemenangan dengan luar biasa kepada setiap orang percaya. Tekunilah mempelajari firman Tuhan ini. Supaya saudara mendapatkan pengertian dan pengetahuan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita menghormati Tuhan. Karena Dia sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Semuanya kita memiliki pengalaman yang khusus bersama dengan Tuhan. Sepanjang minggu yang lalu. Memperjuangkan agar kita bisa beribadah hari ini. Agar bisa saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Agar bisa pelayan-pelayan bisa melayani pada hari ini. Doa saudara sudah saudara sampaikan kepada Tuhan. Mendoakan gereja kita. Bahkan mendoakan keperluan kebutuhan bangsa-bangsa.
baik juga presiden, pemerintah, bangsa dan negara kita, demikian kota kita. Tetaplah miliki damai dan sukacita, karena ada waktu Tuhan yang akan berbicara kepada saudara. Dan waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Mari kita saudaraku bersyukur buat firman Tuhan ini. Firman yang memberkati saudara. Mulai pikirkan saudaraku, apa yang bisa saudara lakukan mengembangkan firman Tuhan ini. Dan jikalau keadaan kita tidak lagi kembali kepada semula, apa yang akan saudara lakukan? Jikalau kita menilik doa pribadi kita, apakah kita perlu berdoa seperti doa Tuhan Yesus? Ada firman yang sudah diberikan kepada kita untuk menuntun kita kepada kebenaran firman-Nya. Saudaraku, kenanglah dan nikmatilah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama kemarin, baik hari ini dan untuk selama-lamanya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati. Kami telah mendapatkan berkat oleh perjuangan kegigihan, pekerjaan di dalam tanggung jawab kami. Kami telah dibebaskan, kami telah disembuhkan. Malaikat sorga menjagai langkah kami. Keluar masuk kami dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan yang membawa kami. Pada hari ini kami dapat beribadah. Pada hari ini kami dapat melayani. Pada hari ini kami dapat membuka hati dan menyerahkan pikiran hidup kami kepada Tuhan. Kami telah diberkati lewat firman-Mu. Hati kami sangat kuat. Hati kami sangat bersukacita. Dan sikap perbuatan kami ke depan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami renungkan firman-Mu. Seandainya pun hidup kami tidak lagi kembali seperti semula, sebelum keadaan ini terjadi, kami tidak perlu bimbang dan ragu. Kami tidak perlu berjalan seperti orang yang bingung, seperti orang yang sakit, seperti orang yang kelaparan. Tinggallah kami dalam firman. Berakarlah dalam firman. Berjuanglah terus mempertahankan kebenaran firman. Tuhan akan siap mengembalikan kami kepada semula, segambar dan serupa dengannya. Maka semuanya yang terjadi mendatangkan kebaikan. Setiap hari yang kami kerjakan di dalam hidup kami adalah ketekunan. Supaya apapun yang kami kerjakan, semua itu berasal dari kebenaran, kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Dan ujung-ujungnya berkat Tuhan melimpah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang memberkati kami semua. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah sampai di minggu yang terakhir di bulan April. Terima kasih buat Bu Gembala yang telah memberikan pengajaran yang baik dan luar biasa bagi kita hari ini. Saya yakin kita dikuatkan untuk menghadapi hari-hari kita ke depannya. Apa yang bisa kita bawa pulang pada hari ini? Yang pertama, bahwa kegigihan bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang kesabaran. Yang kedua, kegigihan berarti kita baca firman dan melakukannya
Bukan hanya hari-hari tertentu saja, bukan hanya Minggu ataupun Rabu, tetapi setiap hari. Dan bukan hanya pada waktu orang lihat, lebih-lebih lagi pada waktu orang lain tidak melihat kita. Marilah kita setia baca dan lakukan firman Tuhan. Dan ada satu pertanyaan yang diberikan gembala sidang kita. Bagaimana bila hidup ini tidak kembali seperti hidup yang kita mau? Atau bagaimana bila kondisi yang kita hadapi hari ini tidak kembali seperti kondisi yang kita mau? Saya mengajak kita semua, marilah kita ambil komitmen pada hari ini. Bagaimanapun kondisi ini ke depannya, bagaimanapun hidup ini ke depannya, mari jangan berubah sedikit pun kegigihan kita untuk percaya bahwa Yesus kita baik di dalam segala musim. Terima kasih juga buat semua pelayan dan para pendoa, jemaat yang sampai hari ini setia mendukung ibadah online service GKI Padang. Terima kasih banyak. Pada minggu ini juga kita telah dan terus bergerak untuk membagikan bantuan bagi semua jemaat GKI Padang. Kami sangat yakin bahwa bantuan ini akan membantu meringankan beban saudara. Bagi saudara yang sedang menonton online service GKI Padang, kami mengingatkan saudara jangan lupa dukung terus gereja lokal saudara, doakan terus para gembala, doakan terus para pemimpin-pemimpin, para pelayan gereja lokal di mana saudara bertumbuh. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini hari yang baik bagi saudara. Marilah buka hati, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saudara. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Mari angkatlah persembahan kita dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita angkat persembahan kita dan kita akan doa sama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari umat Tuhan, sama-sama kita berdoa, mengucap syukur di mana kita bisa memberi kepada Tuhan dan menutup ibadah kita dengan hati yang sukacita, penuh dengan sorak-sorai, dan terima juga berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Setiap waktu janji-Mu ada bagi kami. Perjuangan kami belum berakhir. Kami tetap mencari Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya dalam hidup kami. Pada waktu dari rumah, sebelum kami beribadah, kami telah menyiapkan hati pikiran, bahkan segala yang ada bagi kami termasuk uang kami. Kami telah memberikannya dengan sukacita, baik perpuluhan kami agar ada persediaan di rumah-Mu, persembahan kami, ucapan syukur kami, pembangunan dan penginjilan kami. Dengan sorak kemenangan, karena apa yang kami berikan, Tuhan sanggup mengembalikan berkali lipat ganda bagi kami. Tuhan tidak pernah melihat keadaan ini sehingga kesulitan Tuhan memberkati kami. Justru keadaan ini dibuat Tuhan menjadi baik bagi kami, sehingga ketika kami dalam kesukaran, kesulitan keuangan, Tuhan tidak biarkan berlarut-larut, sehingga itu saja topik doa kami. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah kami berikan, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberkati kami semua, memberkati semua persiapan kami, memberkati semua usaha kami, memberkati semua pemberian kami, waktu kami, tenaga kami. Tuhan, Engkau lihat apa yang ada bagi kami. Kami kumpulkan sehingga pelayanan kami ini semakin sempurna. Bukan karena hebatnya, tapi apa yang ada bagi kami, kami kumpulkan. Baik itu dari jemaat, sehingga pelayanan kami semakin bertambah baik, semakin bertambah sempurna, semakin terlihat dengan jelas
tujuan dari pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami jamah dan yang kami kerjakan, berkati tangan kami Tuhan. Berkati Tuhan usaha kami, pekerjaan kami, berkati semuanya Tuhan. Bagi ibadah kami, pelayanan kami, Tuhan Engkau lihat perjuangan kami sepanjang minggu ini tidak tanggung-tanggung Tuhan. Tetapi kami mau memberi yang terbaik. Kami mau Tuhan melayani-Mu dengan sungguh-sungguh agar kami dapat melihat kerajaan-Mu nyata di bumi sama seperti di sorga pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Selesai sudah ibadah kami. Tuhan akan memperlihatkan kuasa-Nya lagi. Baik sepanjang minggu ini, baik minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus segala kutuk dosa, perbuatan-perbuatan jahat, pikiran-pikiran yang jahat, baik itu mata yang gelap, tulah kematian, demikian juga kemiskinan, berhala, ikatan-ikatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, celaka maut engkau, keluar kau tanpa tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, menutup mata rohani kami, keluar kau setan penipu tinggalkan kami, membutakan mata rohani kami dalam nama Tuhan Yesus, menggelapkan mata rohani kami, keluar kau setan penipu tinggalkan mata rohani kami, iman kami, pengharapan kami, pertumbuhan kami, tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Umat Tuhan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kita dalam segala penderitaan kita, sehingga kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah sumber damai sejahtera menyertai kita sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.